Baik, selamat sore. Kalau kami melihat memang kenaikan, suku bunga The Fed yang terjadi pada akhir Juli ini sebesar 75 basis point masih on expectation, walaupun memang ini disambut positif oleh pasar karena pasar melihat, ekspektasi sebelumnya itu kenaikan bisa sampai dengan 100 basis point. Jadi dengan kenaikan 75 basis point ini relatif dapat diterima dan pricing di market, sehingga hal ini juga akhirnya mendukung kenaikan dari indeks pasar saham global, regional maupun di Indonesia di penutupan indeks perdagangan pada saham hari ini. Kami melihatnya memang kebijakan moneter yang melakukan normalisasi dan juga penyesuaian yang cukup agresif ini oleh The Fed ini adalah karena melihat level inflasi yang masih cukup tinggi dan mereka mencoba untuk menahan laju inflasi dengan cara mengurangi likuiditas di market. Dan ditambah lagi kalau dari sisi ancaman resesinya sendiri, apakah kalau dari sisi kami melihatnya dari statement yang disampaikan Powell, itu kelihatan mereka melihat bahwa jobs marketnya masih cukup strong, sehingga hal ini cukup membuat mereka positif untuk tetap bisa menaikkan suku bunga. Oke, baik. Nah, kalau dari Anda begitu Ibu Liza seperti apa? Perlukah kita was-was begitu terkait dengan capital outflow seiring dengan spread yang semakin kecil antara suku bunga acuan BI dan The Fed? Oke, mungkin yang menjadi perhatian adalah sudah diperlukannya untuk BI mengikuti langkah The Fed untuk menaikkan suku bunga. Mungkin dorongan itu semakin besar di hari-hari sekarang ini. Jadi maka tak heran kalau misalkan Ibu Sri Mulyani 2 hari yang lalu itu mengeluarkan pernyataan bahwa mungkin BI akan menaikkan suku bunga sebesar 100 basis point sampai akhir tahun ini gitu. Mengingat level inflasi kita tidak segalak dengan inflasi Amerika, walaupun sudah di atas dari batas limit yang sebenarnya sudah dinaikkan juga oleh BI beberapa waktu yang lalu di angka 4,2, kita terakhir ada di angka 4,35 inflasinya. Nah, tapi sebenarnya BI melihat hal itu inflasi kita masih cukup terkendali ya. Nah, kemudian despite menaikkan suku bunga, I believe BI juga sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengendalikan nilai tukar rupiah dan juga menjaga capital flow tetap berada di Indonesia. Oke, nah sejauh ini tadi ya terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk tadi menjaga nilai tukar rupiah, kemudian di satu sisi juga untuk mencegah capital outflow. Ini kan termasuk diantaranya adalah dengan melakukan quantitative easing, begitu melepas SBN agar yieldnya naik. Nah ini kira-kira seperti apa efektivitas terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan BI sejauh ini, Ibu Yekti? Ya, kami melihat memang kalau dari sisi likuiditas pasar untuk pasar obligasi dan juga obligasi yang dipegang oleh perbankan itu nilainya cukup tinggi, signifikan. Jadi kalau melihat dari arah kebijakan moneternya Bank Indonesia juga, mereka memang masih menahan kenaikan BI rate atau acuan. Namun kemudian juga mereka tetap berusaha mengurangi likuiditas di pasar dengan menaikkan GWM ataupun juga dengan mulai menjual obligasi-obligasi yang tenornya pendek 1 sampai 5 tahun, salah satunya adalah untuk juga mengurangi likuiditas. Jadi ini mau nggak mau sih kalau dilihat di sini untuk yang tenor pendek atau durasi pendek kecenderungan memang yield-nya cenderung tidak mengalami penurunan terbatas, namun lebih cenderung mengalami kenaikan. Namun tentunya kalau dilihat dari appetite dengan kenaikan Fed Fund yang terjadi dan itu ternyata di bawah ekspektasi kenaikannya, tentunya hal ini menjadi positif tone-nya, sehingga akibatnya kalau dilihat 10 year soon itu dari sebelumnya levelnya adalah 7,4%-an, itu pada level perdagangan terakhir hari ini tuh turun ke level 7,1%-an dan rupiahnya juga terlihat menguat. Jadi ini ada tone positif ya, bahwa ternyata melihat bahwa dengan 225 basis point sudah naik pada tahun ini akumulasi, harusnya sih The Fed sudah tidak menaikkan suku bunga secara agresif lagi. Namun ya memang kita melihat ada potensi interest rate parity, sehingga memang kecenderungannya BI masih ada potensi untuk menaikkan suku bunga di dalam negerinya.